Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali kita membahas mengenai plebotomi, yaitu prosedur khusus plebotomi pada geriatri dan analisis gas darah. Jadi bahasan kita dua ini tentang geriatri dan AGD ya, di channel ATLM Indonesia, media informasi laboratorium medik dan pembelajaran online bagi ATLM. Oke, langsung saja kita mulai dari pengambilan spesimen pada geriatri. Pertama, tidak diperlukan teknik atau metode khusus ya untuk geriatri ini. Jadi tidak ada perbedaan dengan yang dewasa, cuma kehati-hatian saja. Pertimbangannya kenapa kepada khusus geriatri ini? Karena mereka-mereka ini adalah terjadi penurunan fungsi-fungsi organ karena proses penuaan atau tua ya. Nah, geriatri. Metodenya dengan metode tusukan seperti biasa, kemudian bisa juga menggunakan wing needle atau vacuum thinner. Nah, ini bisa juga memilih alternatif pilihan ya nanti ya, tergantung kondisi fisik. Nah, jadi tinggal pilih ini, bisa menggunakan vacuum thinner, wing needle, atau tusukan seperti misalnya menggunakan siring ya. Nah, ini pada geriatri. Jadi di sini cuma diingatkan bahwa pada geriatri ini penurunan fungsi-fungsi organ karena proses penuaan. Oke, lanjut lagi, kita mulai dengan tusukan kulit dulu ya. Terutama pada pasien dengan penipisan dan penurunan elastisitas atau kelenturan kulit dan aterosklerotik. Nah, ini bisa juga karena samplingnya lebih sulit ya. Nah, misalnya pada pena mobile, penanya berjalan ya, penanya sulit ditusuk dengan jarum karena penanya tidak terfiksasi. Elastisitas kulit menurun itu karena hal-hal lain, karena penuaan ya, sehingga di sini mudah terjadi perdarahan atau hematom. Jadi begitu ditusuk penanya, pecah, bengkak langsung. Biasanya saya sering menemukan dulu seperti itu pada pasien-pasien yang usia-usia tua ya. Begitu penanya ditusuk langsung pecah, langsung gembung, hematoma ya. Kemudian pada varises itu tidak boleh ya, tidak boleh. Mengapa? Karena tidak menggambarkan biokimiawi tubuh. Yang kedua, komplikasi dapat terjadi perdarahan atau infeksi ya. Nah, ini berbahaya ya pada varises. Nah, ini pada geriatri ya yang kita bahas. Jadi geriatri itu pada prinsipnya kita kehati-hatian dalam memilih atau menusuk pena pasien karena penanya rapuh karena proses penuaan. Itu kesimpulannya seperti itu. Sekarang kita pindah ke pengambilan darah untuk analisa gas darah. Pertama, ini dilakukan oleh tenaganya harus terampil ya. Tenaga harus terampil dan memang terlatih. Kalau tidak terlatih, jangan mengambil ini. Dan untuk ATLM, kompetensinya secara umum itu hanya di level 1 saja. Kalau saya tidak salah, saya baca di SKKNI, bukan level 2, 3, atau bahkan 4. Bukan 4. Jadi mungkin perlu pelatihan khusus ya untuk mendapatkan kompetensi ini. Kemudian diperoleh secara anaerobik dari arteri percutaneous, kanula atau kateter arterial. Jadi pokoknya ini darah arteri ya yang diambil untuk spesimennya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengukur tekanan O2 dan CO2, status asam basa, oksigenasi, dan kemampuan darah membawa oksigen. Jadi ini analisa gas-gas yang terlarut di dalam darah serta pH darah ya. Jadi nanti muncul istilah di gas darah ini asidosis, alkalosis. Mungkin kasus respiratorik nanti, kasus metabolik, bahkan nanti ada yang tanpa terkompensasi, ada juga yang sudah terkompensasi. Terkompensasi sebagian atau penuh nanti ya. Nah, seperti itu. Oke, masih di gas darah.
Menilai oksigenasi pada pasien-pasien dengan pneumonia, pneumonitis, dan emboli paru. Kemudian memonitoring pasien yang diberi O2 atau ventilator dalam jangka panjang. Jadi tekniknya ini untuk AGD ini lebih sulit ketimbang pengambilan arteri ini lebih sulit ketimbang vena ya dengan catheter, karena ini yang kita tusuk arteri bukan vena atau bukan catheter jaringan. Nah, lokasi untuk AGD ini untuk pemeriksaan sampelnya itu kita menggunakan arteri radialis, brachialis, femoralis, dan dorsalis pedis. Jadi 4 arteri ini ya yang kemungkinan bisa diambil pada spesimen arteri untuk analisa gas darah. Nah, peningkatan tekanan arteri itu bisa saja terjadi, itu bisa menyebabkan sulit untuk menghentikan perdarahan, sehingga mudah terjadi hematoma bengkak, pecah kan darahnya bengkak, jadi kelihatan tampak ke biru-biruan ya, biru-biruan. Oke, lanjut. Nah, tidak boleh di daerah iritasi pengambilan arteri untuk AGD ini. Udema, dekat luka, afesun, atau pistel. Jadi wilayah-wilayah yang ini tidak boleh dilakukan pengambilan ya, karena memang ini hal-hal yang terganggu karena daerah-daerah tersebut mengalami hal-hal lain, mulai iritasi, udema, kemudian ada luka, kemudian afesun atau fistel, yang mana di sini tidak representatif untuk spesimen. Khusus arteri radialis, nah, di pergelangan tangan ya, tes Allen harus positif. Jadi tes Allen harus positif itu nanti dengan cara nanti ditekan ya, dipijet di wilayah pergelangan tangan, dibendung, dilepas supaya mengetahui bahwa memang aliran darah sekitar itu lancar ya. Nah, tekanan, teknik, dan persiapan pasien untuk pengambilan darah arteri. Jadi tadi setelah kita melakukan penekanan di wilayah arteri radialis ya kan, arteri radialis untuk tes Allen tadi, jadi ada di persiapannya. Pertama apa? Arteri radialis brachialis lebih dianjurkan untuk tusukan pena. Nah, ini ya dianjurkan. Yang kedua, apabila memilih arteri radialis, maka penting menilai sirkulasi kolateral tangan dengan tes Allen. Jadi kelancaran sirkulasi darah di tangan itu penting dengan uji tes Allen. Ya. Lalu yang nomor 3, arteri yang akan ditusuk diidentifikasi dari denyutannya. Nah, lihat dulu ada berdenyut tidaknya. Lihat di pergelangan tangan misalnya ya kan. Kalau sudah memang merasa dapat di wilayah denyutannya, dan disterilkan dengan alkohol 70%, diikuti dengan iodium. Nah, lalu yang keempat, anestesi lokal bisa dilakukan tetapi biasanya tidak diperlukan kalau mau anestesi lokal. Tidak dianjurkan menggunakan jarum kupu-kupu, wing needle. Memang menggunakan jarum biasa ya, jarum biasa yang free, jarum yang mirip-mirip seperti syring, tapi ini khusus untuk jarum AGD ya. Nah, persiapkan syring AGD khusus. Jadi ada bungkusannya khusus syring AGD, beda dengan syring yang biasa, dan harganya pun ya jauh berbeda. Mungkin 10 kali lipat harganya dibandingkan harga syring biasa. Syring biasa kan kurang lebih harga 2.500-an. Kalau itu mungkin sudah 25 ribuan ya harganya untuk syring AGD. Pulsasi darah ke dalam syring menunjukkan bahwa darah tersebut berasal dari arteri. Jadi pulsasi darah tadi ke dalam syring. Nah, ini penting ya. Lalu lanjut lagi. Biarkan syring terisi sendiri. Jadi AGD ini syring khususnya tadi akan terisi sendiri ya.
darahnya oleh tekanan arteri tadi. Jadi spiringnya khusus dan memang sudah ada antikoagulannya heparin ya. Nah, apabila udara ikut teraspirasi, maka jarum harus segera dicabut lalu tusuk seperti dari awal. Karena memang untuk spesimen AGD ini tidak boleh ada gelembung udara di dalam syring. Karena adanya gelembung udara itu akan menyebabkan kesalahan dalam hal pemeriksaan. Dan memang masuknya udara itu akan menyebabkan oksigenasi pada darah yang kita sampling. Setelah tusukan arteri dilakukan, pada tempat tusukan harus ditekan dengan kain steril, kain kasa steril ya. Minimal 2 menit, dianjurkan 5 menit. Jadi ditekan. Ini karena apa? Arteri ini berbeda dengan vena. Kalau vena itu begitu ditusuk dibiarkan ya tidak begitu masalah perdarahannya. Kalau ini risiko nanti perdarahan, jadi ditekan dulu selama 2 menit, dianjurkan 5 menit. Ya kan. Jadi karena memang risiko perdarahannya lebih besar. Ini adalah darah yang datang dari jantung. Lepaskan jarum dan diganti dengan luer cap. Nah, luer cap syring dibolak-balik sehingga darah tercampur dengan heparin. Nah, maksudnya seperti ini teman-teman. Ada syring AGD yang memang jarumnya tadi ditusukkan langsung ke gel warna kekuning-kuningan. Ada juga jarumnya dilepas diganti dengan pengunci yang warnanya hitam ya, dari plastik. Yang biasa saya periksa seperti itu. Jadi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama ditutup dengan pengunci plastik yang warna hitam, itu adalah luer cap. Atau jarum tadi langsung ditusukkan ke dalam tutup jarum yang di dalamnya itu ada gel kuning. Jadi hampa udara. Jadi tujuannya adalah mengamankan jarum jangan berkomunikasi dengan udara luar sehingga tidak ada oksigenasi, atau ditutup dengan luer cap. Ini juga mengunci ketat yang berulir kan, supaya jangan ada masuknya udara. Nah, ini teknik tempatnya ya, tempat pengambilan darah arterinya kita bisa melihat di sini. Yang pertama di brachial ya, brachial arteri ya, di sini. Atau di radial arteri ini ada. Nah, ini atau ulnar. Jadi radial yang diambil dengan brachial. Bisa juga di sini femoralis, arteri femoralis. Atau yang keempat itu di bagian dorsal pedis arteri, posterior tibia arteri. Jadi arteri di wilayah itu di kaki ya. Nah, jadi bisa ngambilnya di situ, atau ngambilnya di tangan, atau di lengan, atau di wilayah femoralis. Nah, oke. Nah, tadi kita membahas mengenai Allen test. Allen test ini tujuannya untuk membendung sementara untuk melihat kelancaran aliran darah. Nah, kita bisa melihat pada gambar itu, kita lihat yang ingin dilihat adalah radial arteri ya, arteri radial dan ulnar arteri ditekan ya kan, ditekan tadi. Nah, ditekan, setelah itu nanti kita beberapa saat dilepas nanti. Ini untuk melihat kelancarannya ya, kelancaran sirkulasi setempat. Lalu kita masuk ke teknik pengambilan darah arteri. Nah, ditusuk seperti ini ya, posisinya tegak, agak miring-miring dikit pada tangan pasien yang diletakkan di atas bantalan. Nanti darah akan naik masuk ke dalam syring. Jadi apabila sudah mencukupi, tinggal darah tadi kita homogenkan dengan antikoagulan heparin yang ada di dalamnya. Oke, itu teman-teman mengenai plebotomi khusus geriatri dan AGD. Ini AGD yang kita bahas. Nah, komplikasi dari pengambilan spesimen untuk AGD pada arteri itu pertama adalah hematoma atau hematum. Yang kedua arteriospasm, jadi mengalami gangguan kejang pada wilayah arteri.
Kemudian yang ketiga emboli. Ya, emboli ini udara maupun bekuan bisa menyebabkannya ya. Emboli ada gelembung ya. Kemudian reaksi anafilaksis. Nah, ini bisa saja terjadi. Atau yang kelima infeksi. Nah, mungkin infeksi karena tempat tusukan tadi mungkin berpotensi masuknya bakteri dari luar. Perdarahan dapat terjadi karena kita menusuk arteri itu tekanannya dari hidrostatiknya kuat, keluar darah. Ini bisa terjadi perdarahan. Atau yang selanjutnya itu respon vasovagal. Ya, ini ada respon seperti ini. Dan yang terakhir sakit. Nah, ini komplikasi. Jadi menyebabkan sakit pada si pasien. Nah, kira-kira itu saja kita bahasan mengenai plebotomi khusus pada geriatri dan arteri untuk AGD. Jangan lupa teman-teman subscribe yang baru gabung, bunyikan lonceng notifikasi agar dapat mendapatkan informasi-informasi video yang baru saja saya tambahkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam hebat ATLM Indonesia. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya dan bertambah ilmunya. Saya Ahmad Lai pamit, sampai jumpa. Bye.